Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merdeka, yang saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru, serta staf tata usaha, dan tak lupa siswa-siswi yang Ibu cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Hadirin sekalian, masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia sekitar awal Maret 2020. Dilansir dari CNN Indonesia, pertama kalinya pemerintah mengumumkan bahwa 2 warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona usai melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang ternyata juga terinfeksi virus corona. Mendengar berita tersebut, banyak masyarakat yang merasa panik akibat wabah virus corona yang telah masuk ke Indonesia. Ditambah, masyarakat merasa khawatir karena virus corona yang sangat mudah menular dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Untuk melawan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang untuk berkerumunan, pembatasan sosial, dan menjaga jarak fisik, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah memberikan himbauan untuk menghentikan acara-acara yang dapat menyebabkan massa berkerumun. Maka dari itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup sekolah-sekolah sebagai langkah pencegahan agar tidak semakin banyak yang terpapar. Sejak saat itu, sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka untuk mencegah berhubung secara fisik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa, dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan siswa dan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran walau berada di tempat yang berbeda. Dengan mewabahnya pandemi COVID-19, secara tidak langsung telah memberikan gambaran tentang dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Tetapi, tetap saja tidak dapat menggantikan peran guru dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, karena edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Hadirin sekalian, situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Demikian yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek pada acara Medan International Conference Energy and Sustainability. Tantangan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 adalah pembelajaran mandiri. Pada masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh siswa. Selain itu, situasi ini bukan hanya sekedar tantangan bagi siswa saja, tetapi juga para bapak ibu guru dalam menyampaikan edukasi, di mana para guru perlu memastikan bahwa siswa memahami materi pembelajaran. Penggunaan pembelajaran daring menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet memiliki kelebihan, yaitu dapat berinteraksi secara virtual antara siswa dan guru serta bahan ajar, tetapi memiliki kelemahan, yaitu boros dalam paket data internet dan kurang efektif apabila lebih dari 30 peserta didik. Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam pembelajaran daring adalah ketersediaan layanan internet.
Siswa yang tinggal di perkotaan dapat mengakses internet menggunakan layanan seluler dan sebagian menggunakan layanan Wi-Fi. Bagaimana dengan siswa yang berada di kampung yang biasanya mengalami kesulitan sinyal seluler? Jikapun ada sinyal yang didapatkan sangat lemah, ketika layanan internet lemah dan instruksi guru yang kurang dipahami oleh siswa membuat proses pembelajaran menjadi terkendala. Tantangan lain yang dihadapi adalah kendala dalam pembiayaan pembelajaran daring. Siswa mengungkapkan bahwa untuk mengikuti pembelajaran daring, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membeli kuota data internet. Menurut siswa, untuk mengikuti pembelajaran dalam bentuk konferensi video telah menghabiskan banyak kuota data. Tantangan yang juga dihadapi adalah banyaknya gangguan di rumah. Perbedaan yang utama dari belajar di sekolah dengan belajar di rumah adalah tingkat distraksi yang dialami oleh para siswa. Ketika siswa belajar di ruang kelas, maka lingkungan ruang tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lancar. Hal ini berbeda dengan proses belajar mengajar dari rumah. Tidak semua siswa memiliki kondisi rumah yang sama untuk mendukung proses belajar. Banyak dari siswa yang tidak memiliki ruang belajar yang sunyi, yang mendapat sinar mencukupi dan nyaman, ditambah lagi aktivitas di lingkungan rumah, menyebabkan distraksi yang membuat siswa sulit fokus belajar. Pembelajaran daring juga memiliki tantangan khusus. Lokasi siswa dan guru yang terpisah saat melakukan pembelajaran menyebabkan guru tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan siswa. Tidak ada jaminan bahwa siswa sungguh-sungguh dalam mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa lebih sering menghayal atau memikirkan sesuatu pada saat pembelajaran daring dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, guru-guru disarankan pembelajaran daring untuk diselenggarakan dalam waktu tidak lama. Hasil penelitian juga melaporkan bahwa tidak sedikit siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan secara daring. Bahan ajar biasa disampaikan dalam bentuk bacaan yang tidak mudah untuk dipahami secara menyeluruh oleh siswa. Materi dan tugas saja tidak cukup, karena perlu penjelasan secara langsung oleh guru. Kelas yang gurunya sering masuk dan memberikan penjelasan dalam pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan kelas yang gurunya jarang masuk dan memberikan penjelasan. Pelaksanaan pembelajaran daring memungkinkan siswa dan guru melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing. Siswa dapat mengakses materi dan mengirim tugas yang diberikan guru tanpa harus bertemu secara fisik ke sekolah. Sayangnya, di daerah-daerah pelosok dan tidak mempunyai akses internet yang baik, pelaksanaan pembelajaran daring menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Dalam menyiasati kondisi ini, siswa yang tinggal di daerah yang sinyal internet lemah akan mencari wilayah-wilayah tertentu seperti perbukitan dan wilayah kecamatan untuk dapat terjangkau oleh akses internet. Ditemukan hasil penelitian bahwa siswa merasa lebih nyaman dalam mengemukakan gagasan dan pertanyaan. Mengikuti pembelajaran dari rumah membuat siswa tidak merasakan psikologis dari teman sebaya yang biasa mereka alami ketika mengikuti pembelajaran tatap muka. Ketidakhadiran guru secara langsung atau fisik juga menyebabkan siswa merasa tidak canggung dalam mengutarakan gagasan. Ketiadaan penghambatan fisik serta batasan ruang dan waktu menyebabkan siswa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Selain itu, pembelajaran secara daring menghilangkan rasa canggung yang pada akhirnya membuat siswa menjadi berani berekspresi dan bertanya dan mengutarakan ide secara bebas. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan mampu menumbuhkan kemandirian belajar. Penggunaan aplikasi online mampu meningkatkan kemandirian belajar, karena pembelajaran daring lebih bersifat berpusat pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dalam belajar. Oleh karena itu, mari siswa-siswi yang Ibu banggakan untuk tetap mengikuti pembelajaran daring dengan sebaik mungkin. Tolong diperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru-guru agar pembelajaran yang selama ini diikuti dapat dipahami dan tertanam di otak. Selain itu, dengan pembelajaran daring diharapkan dapat membuat siswa
belajar mandiri, dan motivasinya meningkat. Walau kadang dalam proses pembelajaran daring tidak berjalan secara mulus. Ibu juga mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin. Demikian pidato yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh siswa-siswi sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.